jeritan orang-orang Palestina yang kita dengarkan melalui video itu adalah jeritan yang pernah dirasakan oleh bangsa Indonesia di bawah penjajahan kolonial Belanda, di bawah penjajahan kolonial Jepang. Dan dengan itulah kita menghayati jeritan orang-orang Palestina itu seakan-akan mengulang sejarah yang kita alami. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Mari kita simak bersama video berikut ini. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Betapapun saya berusaha melihat video itu dengan sikap yang rasional, tetap saja emosi saya tersentuh. Tetap saja air mata saya menetes. Kenapa? Karena kemudian yang saya ingat adalah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun tidak terlalu identik, tetapi saya terkena kepada lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada 1924, lalu kemudian diperkenalkan ke tingkat
publik pada Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda diciptakan oleh generasi pelajar Indonesia yang mencita-citakan kemerdekaan bangsa ini. Lagu itu kita ketahui bersama berbunyi dan mengungkapkan tekad yang luar biasa dari bangsa Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan ini mengingatkan kita kepada lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa yang diciptakan oleh Liberty Manik pada 1947. Sebuah lagu yang digubah dan mendapatkan inspirasi dari Sumpah Pemuda 1928 itu. Walaupun kemudian diciptakan pada 1947, yaitu lagu yang menggetarkan kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pecinta Indonesia, bangsa dan negara, jika kita bandingkan jeritan orang-orang Palestina yang kita lihat dan diungkapkan di dalam sebuah event olahraga internasional, yaitu sepak bola. Sepak bola dunia yang berlangsung di Qatar pada Desember 2022.
dengan lagu-lagu yang kita ciptakan sebelum Indonesia merdeka, maka kita akan merasakan jeritan yang luar biasa. Kita merasakan keperihan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang Palestina yang mengalami keterjajahan dan tidak tahu kapan keterjajahan yang mereka derita itu akan berakhir. Inilah kemudian yang diungkapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya seperti ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, jeritan orang-orang Palestina yang kita dengarkan melalui video tadi itu adalah jeritan yang pernah dirasakan oleh bangsa Indonesia di bawah penjajahan kolonial Barat, di bawah penjajahan kolonial Belanda, di bawah penjajahan kolonial Jepang. Dan dengan itulah kita menghayati jeritan orang-orang Palestina itu seakan-akan mengulang sejarah yang kita alami. Dan di dalam konteks itulah, terutama dalam ungkapan yang terpatri di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah kita menghayati nasib bangsa-bangsa yang masih terjajah. Dan di dalam konteks inilah kita memahami pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia dengan tegas pada tanggal 6 April 2023 mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina yang mendapatkan penyerangan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Israel atau alat-alat kekerasan Israel terhadap mereka yang sedang melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Peristiwa ini sebenarnya hanya menambah catatan yang telah rutin diderita oleh bangsa Palestina, seperti juga diderita oleh bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Dan kekejaman ini adalah ungkapan, pada dasarnya adalah ungkapan dari kesombongan Israel yang merasa dia tampil ke dunia tanpa ada kemampuan untuk menghalangi tindakan-tindakan brutal dan kejahatan mereka. Karena itu saya salut kepada Jakarta Post, surat kabar berbahasa Inggris Indonesia, yang di dalam tajuk rencananya atau editorial membuat pendapat yang sangat menggambarkan kesombongan Israel
itu sendiri. Ini saya bacakan pendapat dari Jakarta Post itu. We should all know by now that no international condemnation will move Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to stop the violence committed by his forces against Muslim worshippers praying inside the Al-Aqsa Mosque in Yerusalem. Pernyataan editorial Jakarta Post ini sangat tegas yang mengatakan bahwa tidak ada satupun kutukan-kutukan internasional yang bisa menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap kalangan Muslim Palestina yang sedang melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Editorial ini menunjukkan sekali lagi dengan tegas bahwa pada dasarnya tindakan-tindakan Israel itu telah melewati batas-batas yang telah ditentukan, baik dari segi legal apalagi dari segi kemanusiaan. Dan di atas segala-galanya itu adalah tindakan-tindakan peremehan terhadap hasrat kemerdekaan sebuah bangsa yang dijajah oleh Israel. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Dalam hal yang sedikit lebih detail, bagaimana penjajahan Israel yang sangat ekspansif itu diungkapkan oleh dua orang penulis muda dari Palestina, yaitu Hasan Karim dan Shaher Sharha. Hasan Karim ini identitasnya adalah anggota Asosiasi Sepak Bola Gaza yang invalid. Sementara kemudian Shaher Sharha adalah pemain bola yang berasal dari Taqafi Tukram, dari West Bank atau tepi barat Palestina. Tulisan mereka itu berjudul Solidarity to Indonesia from Palestina, yang dimuat lagi-lagi di harian Jakarta Post pada tanggal 14 April 2023. Di situ dinyatakan bahwa kedua penulis muda itu menyampaikan apresiasi yang sangat dalam atas usaha pemerintah Indonesia menolak terlaksananya kegiatan atau aktivitas persepak bolaan nasional untuk umur 20 sepanjang Israel ikut di dalamnya. Apresiasi yang mendalam yang disampaikan oleh dua pemain bola dari Palestina ini itu menunjukkan kelanjutan dari penderitaan atau jeritan penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Jeritan ini harus kita tangkap bukan dari segi kalkulasi rasional, bukan dari segi kalkulasi ekonomi,
melainkan dari segi kalkulasi kemanusiaan. Dan sejarah bangsa kita sendiri yang terjajah ratusan tahun oleh kolonial Belanda dan agresor Jepang. Apa yang kemudian harus kita katakan di sini? Indonesia dan rakyat Indonesia secara keseluruhan pada hari-hari ini jauh lebih beruntung karena telah mengalami kemerdekaan sejak 1945, sementara bangsa Palestina masih tetap menderita sampai dengan detik ini. Penderitaan inilah yang kemudian dilukiskan dengan bagus oleh Taufik Ismail di dalam sebuah sajaknya. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan bulldozer, dengan suara gemuruh menderu, serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sapu tangan, lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria, serasa kebun kelapa dan pohon manggaku di kawasan Katulistiwa yang dirampas oleh mereka. Ketika kiblat pertama mereka gerek dan keroaki bagai kelakuan reptilia bawah tanah, dan sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua, serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan, kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, betapa mewahnya kehidupan kita karena kita sampai dengan detik ini dan juga ke masa-masa ke depan yang amat jauh, karena kita masih bisa menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Suatu saat para pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, kita berharap rakyat Palestina bisa menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki itu dalam versi semangat budaya dan
pengalaman sejarah bangsa Palestina.